Shalom saudaraku, selamat pagi ya. Kita ada di ibadah pagi dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, otoritas Alkitab yang kedua, bagian yang kedua, saudara. Saya sangat mengagumi tentang pembahasan otoritas Alkitab. Baik saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Sepanjang kawal malam Engkau menyertai kami, semua karena anugerah-Mu kami ada sampai titik ini. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Dan saat ini hamba-Mu ini akan memberitakan firman-Mu. Baik live di TikTok maupun di YouTube. Di Zoom ini Tuhan berkati, sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu, perlengkapi otoritas wibawa ilahi turun atas hamba, karunia hikmat pengetahuan penuh atas hamba, kepasihan menyampaikan penuh atas hamba, tutup bungkus hamba dan seluruh keluarga, dan tutup bungkus kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Kami sehati sepakat mematahkan segala strategi kuasa setan atau apapun yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan oleh kuasa darah Kristus dan keakuhan manusia, benteng-benteng pertahanan dihancurkan. Hati kami siap mendengar firman-Mu seperti tanah yang subur. Biarlah berfirman Tuhan dan benih itu tumbuh. Kami berdampak, berbuah, menjadi terang dan garam. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku. Di dalam nama Yesus, kami akan paham otoritas firman-Mu, otoritas Alkitab. Beri hamba hikmat dan kepasihan dalam menyampaikan, dalam pengajaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Apa kabar yang di YouTube? Apa kabar yang di TikTok? Tuhan memberkati saudara ya. Anda yang mungkin apa bisa live di ini saya mungkin gambarnya jadi agak-agak gimana gitu ya saudara ya. Saya agak-agak menjauh gitu ya. Ya, gini aja ya. Oke, saudaraku. Selamat pagi, kita lanjutkan otoritas Alkitab ya. Saya di bagian pertama sudah menyampaikannya kemarin, saudara. Sekarang ada banyak pertanyaan-pertanyaan seputar otoritas Alkitab yang ingin saya pampangkan. Namun sebelumnya saya jelaskan ulang apa itu otoritas Alkitab agar Anda bisa lebih paham. Jadi secara semuanya hukum ini, saudara ya, otoritas tertinggi adalah Alkitab saja, sola scriptura. Pewahyuan Allah sudah selesai dalam kitab suci, tidak terbuka untuk tambahan pewahyuan baru. Jadi ada penekanan pada pengajaran doktrinal yang konsisten dan sistematis. Roh Kudus menerangi untuk memahami firman. Jadi bukan memberi pewahyuan baru setara Alkitab ya, tetapi untuk membuat kita memahami firman. Jadi kehidupan Kristen bertumbuh melalui means of grace. Firman, sakramen, doa. Nah, saya harus pampangkan karena saya okum ini, jadi ada banyak denominasi gereja. Kalau berdasarkan karismatik atau Pentakosta seringkali pewahyuan bisa termasuk nubuatan, mimpi atau suara batin meskipun tidak setara dengan Alkitab. Jadi Allah masih tetap berbicara dengan melalui cara yang ajaib itu. Ini menekankan pada pendekatan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Namun dua pendekatan ini bisa dipadukan dengan kehati-hatian dan kerendahan hati, saudara. Jadi, otoritas Alkitab saya ulang, ini artinya bahwasanya Alkitablah satu-satunya, Alkitab satu-satunya sumber otoritatif untuk iman dan hidup orang percaya. Segala doktrin, etika, dan praktik itu harus tunduk kepada Alkitab. Jadi dasarnya sola scriptura, bahwasanya hanya kitab suci yang menjadi dasar kebenaran ilahi. Saudara, saya sambil minum ya, saudara ya. Jadi, saya akan nanti siang melanjutkan hubungan internasional. Oke, saya akan berdoa ya buat Oscar Shalom, buat Rania Shalom, buat Andik Shalom ya, buat semuanya Shalom ya. Anda mungkin bisa DM saya lagi karena nanti percakapan ini akan terclose dan saya kadang di YouTube, kadang di TikTok ya saudara yang bagi permohonan doa, silakan DM saya supaya lebih resmi ya saudara ya. Oke, saya ulang saudara. Jadi sola scriptura itu artinya hanya kitab suci yang menjadi dasar kebenaran ilahi.
Bila kita membaca dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, di sini kita tahu bahwa dalam beberapa gereja tertentu, terutama Okumene Protestan, Alkitab dikategorikan kanon tertutup. Apa artinya kanon tertutup? Tidak ada tambahan wahyu yang baru lagi yang setara dengan Alkitab. Jadi semua pengajaran termasuk pengalaman rohani ini harus diperiksa dengan Alkitab. Ya betul. Jadi Alkitab kompasnya, tuntunannya. Tapi ada keseimbangan antara Protestan dan karismatik, di mana karismatik percaya kuasa Roh Kudus yang masih tetap berbicara dan menuntun tiap pribadi, tetapi pastinya tidak akan bertentangan atau melampaui firman Tuhan di Alkitab. Nah, ini menurut dari orang-orang karismatik atau aliran Pentakosta. Kemudian saya akan menjelaskan tadi otoritas Alkitab. Dan yang kedua, sekarang Anda harus paham apa itu pewahyuan Alkitab. Pewahyuan. Jadi, pewahyuan dibagi dua, ada pewahyuan umum dan khusus. Pewahyuan umum di mana Allah mewahyukan melalui alam, sejarah, hati nurani. Ini bisa kita baca di Mazmur 19 dan Roma 1. Saudara, secara khusus pewahyuan melalui Yesus Kristus dan tentu saja melalui Alkitab ini adalah wahyu tertulis yang sempurna dan cukup. Saudara, ada beberapa pandangan dari berbagai doktrin gereja. Saya mau nyatakan dari Reform ya, yang Reform ini yang Protestan ya, di mana wahyu Allah sudah berakhir dengan adanya kitab wahyu, saudara ya. Nah, pewahyuannya kini hadir sebagai iluminasi Roh Kudus. Jadi ada banyak perkataan, ada iluminasi, jadi iluminasi Roh Kudus ini bukan pewahyuan baru. Jadi pentingnya inspirasi. Berdasarkan 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, Alkitab ditulis manusia tetapi diilhami dan digerakkan oleh Roh Kudus. Saya ulangi, Alkitab ditulis manusia tetapi diilhami dan digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi nggak jatuh dari langit, saudara, seperti ada yang ngaku-ngaku kitabnya jatuh dari langit ya saudara. Tapi niru-niru sebagian dari kitab kita. Nah, Anda sudah tahu yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Setan itu peniru ulung, pembohong ulung. Nah, seperti itu juga lah kemasan-kemasannya mirip-mirip, saudara. Jadi kalau Alkitab ini ditulis bukan langsung jatuh dari langit, saudara, tapi ini ditulis oleh manusia, bahkan dari manusia yang ini ditulisnya manusianya ada banyak jenisnya, saudara ya. Jadi ada banyak profesi di dalamnya. Jadi di sini menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan ya. Dan ini ditulis dengan diilhami dan digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi ada keseimbangan, saudara ya. Nah, kalau yang latar karismatik, kita percaya Tuhan tetap bicara, tetapi kita harus menyaring setiap suara melalui kebenaran objektif di Alkitab. Jadi semua harus disaring dengan kompas kita, filter kita Alkitab. Jadi yang kedua, tadi saya sudah bahas tentang otoritas Alkitab mutlak dan juga dia punya pewahyuan Alkitab. Sekarang bagaimana peranan Alkitab dalam kehidupan orang percaya? Alkitab adalah sumber kebenaran dan etika. Inilah perannya bagi kita orang percaya. Inilah yang menjadi standar, baik itu standar moral, standar rohani. Ini diikuti oleh Mazmur 1, Mazmur 119. Alkitab menuntun kehidupan pribadi tiap orang percaya, kehidupan keluarga dan gereja. Yang pertama itulah Alkitab sebagai sumber kebenaran dan etika. Alkitab juga adalah sebagai sarana kasih karunia, means of grace. Di dalam ibadah, firman yang diberitakan ini membaharui hati dan pikiran. Jadi melalui pembacaan pribadi Roh Kudus, ini menerangi pemahaman kita. Alkitab ini sebagai makanan rohani yang menumbuhkan iman. Jadi bila kita membaca dari Roma 10 ayat 17 dikatakan iman tumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Nah, kemudian di dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan firman itu hidup dan bekerja aktif. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara?
Yang pertama, kita harus hidup dengan berpusat pada firman yang ada di Alkitab. Bukan hanya tahu, saudara. Kalau hanya tahu, setan juga tahu, saudara. Tapi jadi pelaku firman. Yang kedua, ini perlu perenungan, tidak hanya sekedar baca, perenungan doa, bukan sekedar studi intelektual, saudara. Jadi ini menjadi saksi firman dan tindakan, bukan hanya kata-kata, saudara ya. Di sini saya mau mengakui bahwasanya kita semua harus mengakui dan tunduk otoritas final Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis dan sempurna. Meyakini bahwa setiap pengalaman spiritual atau pribadi harus disaring, diuji oleh Alkitab. Semua difilter oleh Alkitab. Dasarnya Alkitab, ya saudara. Dan ini menyerahkan pelayanan kita semua harus dalam terang firman Tuhan di Alkitab. Jadi ada ketergantungan penuh kita kepada Roh Kudus untuk menerangi hati dan membimbing kita umatnya hidup sesuai dengan kebenaran. Dikatakan sola scriptura, ini artinya hanya kitab suci yang berotoritas. Nggak boleh lu buat-buat ya. Mau ada nubuatan tapi harus difilter dengan firman Tuhan di Alkitab. Karena 2 Timotius 3 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab firman Allah yang sempurna, satu-satunya sumber iman dan kehidupan. Dia tidak tunduk pada budaya, tapi budaya yang harus ikut Alkitab. Alkitab tidak tunduk pada tradisi atau opini pribadi, mau seholy apapun dia, mau senabi kudus apapun dia. Dia yang harus tunduk pada apa kata Alkitab. Dan ini final, absolut, kompas moral dan rohani orang percaya. Jadi sama seperti kompas dalam badai, arah yang pasti di tengah guncangan hanya bisa diberi oleh kompas. Sekalipun banyak guncangan, saudara ya. Nah, dalam memahami pewahyuan Alkitab, ini artinya Allah dapat menyatakan dirinya dalam Yesus dan firman-Nya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 tadi saya ulang, Allah telah berbicara kepada kita dalam anaknya. Jadi pewahyuan umum itu Allah bicara melalui ciptaan, melalui hati nurani, Mazmur 1 ayat dan Roma 1, saudara di situ bisa dibaca ya. Oke, selamat pagi semuanya ya, saudara. Dan di sini Roh Kudus yang akan memberi kita iluminasi ya. Ini bukan pewahyuan baru ya, tetapi ini seperti tuntunan dari Roh Kudus. Jadi kalau membaca Alkitab itu bacalah seperti Anda sedang membaca surat cinta. Surat cinta karena kita juga memanggil Tuhan kita seperti kekasih. Ya, hati yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki hati yang tulus sesejuk pagi. Ada padamu kekasih. Ya, jadi bagaimana peranan Alkitab dalam hidup orang percaya, saudara? Dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab ini menjadi sumber standar moral dan spiritual kita. Ini berdasarkan Mazmur 1. Inilah sarana pertumbuhan iman. Roma 10 ayat 17. Ini akan memberi kekuatan, penghiburan, dan arahan. Ibrani 4 ayat 12. Dipakai Roh Kudus untuk membentuk karakter Kristus. Jadi kita perlu hidup tertanam dalam firman, membaca dan merenungkan firman setiap hari, menyaring semua pengalaman dengan Alkitab, saudara. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, sempurna, dan berotoritas. Kita harus memberitakannya dengan setia, menundukkan pengalaman, setiap pengalaman hanya pada firman di Alkitab, dan mengembalakan umat dalam kebenaran Kristus. Makanya ada salib kayu dan Alkitab terbuka, ini lambang kasih dan kebenaran Allah yang berpadu ya. Saudara, jadi seperti yang saya katakan, otoritas tertinggi hanya Alkitab saja. Pewahyuan sudah selesai menurut beberapa gereja, tetapi eh,
ada beberapa gereja pewahyuannya sudah selesai. Nggak ada pewahyuan baru, tetapi ada penekanan pada pengajaran doktrinal yang konsisten dan sistematis. Roh Kudus menerangi untuk memahami firman, bukan memberi pewahyuan baru secara Alkitab. Jadi, kalau menurut beberapa gereja, Roh Kudus itu hanya untuk menerangi dan memahami firman. Jadi, kehidupan Kristen harus bertumbuh melalui means of grace, melalui firman, melalui sakramen, melalui doa. Dan kalau di karismatik ya ini tadi di Presbyterian pewahyuan bisa termasuk. Jadi masih ada pewahyuan, tapi tidak melebihi firman Alkitab. Semua dipilter lewat firman. Bisa termasuk melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui suara batin, walau tidak setara dengan Alkitab. Jadi ini ada pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Itu seperti pengalaman pribadi ketika bagaimana Roh Kudus begitu terasa kuat bekerja ya saudara ya. Jadi dua pendekatan ini bisa dipadukan dengan kehati-hatian dan kerendahan hati ya saudara. Jadi otoritas Alkitab, Alkitab adalah sumber satu-satunya sumber otoratif iman dan hidup orang percaya. Dasarnya sola scriptura, hanya kitab suci yang menjadi dasar kebenaran ilahi, ya. Jadi Alkitab sudah beberapa gereja Protestan biasanya kanon tertutup, tidak ada tambahan wahyu baru. Tapi dalam karismatik ada dalam bentuk nubuatan, mimpi, ya, suara batin. Jadi kalau menurut kayak gereja-gereja Ekumene itu semua pengajaran termasuk pengalaman rohani harus difilter dengan Alkitab, ya. Baik, saudara, kita akan menjawab beberapa pertanyaan, saudara. Mengapa Alkitab disebut berotoritas? Ada nih Yohanes Lelu, Amin, ada Saidil Basa, Tuhan itu ada di napasmu. Ya, Yesus adalah Tuhan ya, Saidil Basa. Akhirnya Anda memahami, Yesus adalah Tuhan bukan sekedar utusan. Dia pencipta langit dan bumi ini juga. Oke, saudaraku. Apa kabar yang ada di YouTube ya? Jadi saya ada begini-begini kadang harus maklum ya. Oke, saudara, kita juga akan membaca dari kenapa Alkitab disebut berotoritas mutlak. Nah, mutlak itu nggak bisa ditawar-tawar lagi karena ada 5 alasan. Pertama, karena Alkitab adalah firman Allah sendiri. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya. Jadi kata diilhamkan, Theopneustos dalam Yunani, ini berarti dihembuskan oleh Allah. Alkitab bukan sekedar tulisan manusia tentang Allah, melainkan perkataan Allah sendiri yang diwahyukan melalui manusia. Jika Allah adalah otoritas tertinggi, Anda harus paham, maka firman-Nya mewarisi otoritas mutlak. Ya, jika Allah adalah otoritas tertinggi, maka firman-Nya mewarisi otoritas mutlak. Jadi, karena kebenarannya bersifat absolut dan tidak berubah. Ini yang menyebut, ini yang mengapa Alkitab disebut berotoritas mutlak ya. Karena memang kebenaran di dalam Alkitab itu bersifat absolut dan tidak berubah. Wow, saya bangga jadi orang Kristen, saudara ya. Semuanya mutlak. Kenapa Oten nyembah manusia? Ini kata John Deere. Bukan manusia Oten. Saya nyembah Tuhan, ngapain saya nyembah manusia? Yesus Tuhan, bukan manusia. Tapi dia pernah datang ke dunia berinkarnasi jadi manusia. Itu beda ya, John Deere. Yesus itu Tuhan. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Yesus yang menciptakan dunia ini. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia untuk disalibkan, menebus dosa kamu, kita semua. Ya, kamu yang kepanasan karena sudah disusupi oleh roh-roh jahat yang tidak senang kamu mau ke surga dengan Yesus ya.
Gimana kata Allah di Alkitab? Jangan doktrin terus demi perpuluhan. Nggak perlu kamu kasih saya perpuluhan, saya nggak butuh perpuluhan kamu. Kamu lihat nih, emas saya banyak ya, kekayaan saya banyak ya. Saya dibayar oleh Tuhan saya ya. Ini yang ngomong perpuluhan pasti nggak pernah bayar perpuluhan. Kasihan deh lu. Karena lu nggak pernah mungkin merasakan anugerah Allah yang amat besar. Saya nggak perlu nyuruh Anda kasih perpuluhan ya. Tampang saya ini udah berkecukupan ya. Tapi Tuhan juga akan melimpahkan berkatnya berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Bukan lewat perpuluhan saya digaji ya. Saya menyebarkan firman Tuhan tidak perlu digaji, malah saya ngasih-ngasih uang loh, karena saya banyak uang dari Tuhan, uangnya. Ini yang bilang-bilang perpuluhan ya. Bagaimana pertanggungjawaban uang perpuluhan? Uang kamu nggak pernah ngasih, saya juga nggak pernah nerima. Ngapain kau tanya saya? Tanya aja pendetamu ya. Di sini nggak perlu perpuluhan, nggak perlu persembahan, saudara ya. Saya tulus mendoakan Anda, saya tulus membagikan firman Tuhan ya. Saya nggak pernah bicara uang, tiba-tiba ada yang nongol bilang-bilang tentang uang. Ini biasanya tandanya orang paling pelit sama gereja. Tahu kok Anda? Orang yang sering membahas-bahas perpuluhan kepanasan, setelah saya selidiki, justru orang yang paling pelit, suka iri, dengki, pikiran busuk itulah. Kalau dia suka banget sikit-sikit nyindir perpuluhan. Nah, kita tandai dulu siapa orang yang tadi ngomong-ngomong perpuluhan. Paling pelit. Nah, ini Porester dia pasti bersembunyi di balik namanya ya. Karena memang juga dia pasti pelit banget ngasih perpuluhan. Sehingga nggak tahu rasanya berkat Tuhan. Kawan, raja kita itu begitu kaya. Kalau kamu berat dengan perpuluhan, gak usah kau kasih. Jalan surga itu dari emas ya. Lu bernapas itu harganya mahal. Lu mau kasih perpuluhan atau tidak, kerajaan surga akan tetap terbangun ya. Orang-orang pelit kayak Anda juga nggak dibutuhkan gereja, nggak dibutuhkan pendeta. Sedikit-sedikit ngomong di sini perpuluhan, dari tadi saya ngomong tentang otoritas Alkitab. Karena Anda begitu pelit. Saya kasihan banget lihat Anda, ya. Pendeta itu kaya diberkati oleh Tuhan sendiri. Tangan Tuhan akan bertanggung jawab pada tiap pendeta. Kami di sini nggak dibayar. Dari tadi saya nggak ada minta uang, nggak ada minta perpuluhan. Anda nih pasti paling pelit sama gereja. Orang ngasih miliaran, mulutnya diem. Anda belum masih, mungkin 1.000 perak pun udah bersuara-suara Anda. Ini kasihan banget ini. Kita tandai Porester, kita doakan supaya kasih karunia Tuhan penuh sama dia. Ya, Tuhan begitu kaya kawan. Berarti kasihan banget aku yang begini-begini bahas perpuluhan-perpuluhan. Itu orang paling malang. Udah nggak memberi perpuluhan, banyak omong tentang perpuluhan. Dari tadi kita nggak ada bahas perpuluhan, nggak ada bahas uang. Ya, saya dibayar oleh Bapa saya sendiri. Setiap pendeta dibayar oleh Tuhan di surga. Kalau Anda memberi sama gereja, Anda memberi sama perpuluhan, Anda tidak memberi sama pendeta. Kalau Anda males melihat pendetanya, diam aja mulut Anda. Udah nggak pernah beri perpuluhan, berkoak-koak lagi, dosa Anda double-double. Makanya kami kasihan lihat Anda. Ya, kalau Anda butuh uang, bilang sama saya. Tapi betul-betul butuh uang enggak? Nanti saya bilang sama Bapa di surga, Jehovah Jireh yang akan mencukupi. Perpuluhanmu nggak dibutuhkan di sini. Ya, ngerti? Dari tadi nggak bahas perpuluhan, asik itu aja kamu. Kasian banget lu. Ya, makanya lu nggak diberkat-berkati Tuhan. Orang bahas otoritas Alkitab, lu perpuluhan, lu uang. Kasian banget lu. Lu butuh uang, butuh uang. Gereja nggak butuh uang orang pelit sepertimu. Orang banyak omong sepertimu ya. Dari tadi saya cuma bahas otoritas Alkitab, lu bahas uang terus. Ini nih tanda ini nih. Kalaupun jadi pejabat, koruptor ini, karena dia biasa bersembunyi, manas-manasin orang, fitnah orang, nanti pendeta kaya dibilang makan uang gereja, padahal dia sendiri gak pernah ngasih uang sama gereja. Padahal mungkin dia nomor satu yang makan uang diam-diam. Karena kalau Anda tulus, Anda nggak akan pernah membahas perpuluhan di sini kalau nggak dibahas. Kecuali saya minta uang, ada saya minta uang dari tadi. Dari awal saya berkhotbah di TikTok nggak pernah saya minta uang. Kalaupun ada saya berfirman, saya malah yang ngasih uang karena saya sudah merasakan anugerah Tuhan. Makanya yang kasihan nih sama si Porester. Nah, lu kalau sakit hati sama gereja lu, ngomong sama pendeta lu ya. Di sini nggak butuh perpuluhan Anda, nggak butuh uang Anda. Surga sudah membayar berkelimpahan. Jadi saya ingatin jangan ungkit-ungkit perpuluhan di sini. Saya nggak butuh perpuluhan Anda. Gereja juga nggak butuh perpuluhan Anda. Anda yang ngungkit perpuluhan. Anda yang paling pelit di muka bumi. Karena Anda tidak pernah merasakan kasih anugerah Allah. Nggak diminta Anda kepahitan soal perpuluhan. Atau Anda iri sama perpuluhan orang. Ya, ini biasanya malah nggak pernah ngasih perpuluhan.
Oh, saya nggak pernah bahas perpuluhan. Saya nggak perlu perpuluhanmu. Saya nggak perlu uangmu. Surga nggak perlu perpuluhanmu. Surga dan pendeta-pendeta nggak perlu perpuluhanmu. Saya katakan ya. Paling juga kok kasih 100.000 udah mencak-mencak mulutmu. Hah? Orang ngasih miliaran diem dia karena dia tahu begitu besarnya kasih Allah bahwa dia hanya alat. Ya. Jadi, jangan ada bahas-bahas di sini perpuluhan. Saya nggak butuh uangmu, ya. Saya sudah kaya. Bapakku di surga mencukupi semua yang saya perlukan. Saya hanya mau bahas dengan tulus, hati tulus tentang otoritas Alkitab tanpa dibayar. Saya melayani Tuhan karena bayaran saya dari Tuhan. Ini yang bahas perpuluhan paling pelit sama perpuluhan. Pasti saja nggak pernah ngasih perpuluhan. Mulutnya hanya tahu menghasut, 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 menipu dipakai setan ya. Kasian banget nih lu ya. Ya, ingat ya, uangmu mau lu juga apa nggak perlu surga sudah kaya. Ada banyak orang murah hati yang nggak perlu mulutnya di sini mencak-mencak. Saya nggak pernah minta uang dibahas-bahas uang ya. Makan itu uangmu ya. Saya berkelimpahan oleh Bapa saya di surga. Ya, saya nggak pernah minta uang di sini. Tapi saya mau bagikan kebenaran di sini. Ya, otoritas Alkitab. Oke, ini kasihan ini, kita tanda yang namanya Forester ini paling pelit pasti sama gereja. Makanya dia nggak pernah merasakan berkat Tuhan ya. Kasihan deh lu yang kepanasan soal perpuluhan. Kasihan deh lu yang kepanasan soal persembahan. Kalau Anda berat nggak usah kasih. Kasih dengan sukacita. Persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan tolonglah dengan penuh kemurahan ya saudara. Janda miskin dipuji Tuhan Yesus, dia memberi dari kekurangannya. Saya nggak pernah membahas perpuluhan atau uang dimanapun saya berfirman. Saya nggak pernah, saya akan, kalau gerejanya membutuhkan uang, saya justru kembalikan amplopnya setelah saya terima untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara, anda yang suka hitung-hitungan sama Tuhan, Anda yang suka fitnah firman Tuhan, Anda yang suka fitnah pendeta-pendeta, hati-hati. Kalaupun ada pendeta-pendeta yang demikian, bukan urusan Anda. Apalagi setelah diselidiki, Anda nggak pernah ngasih perpuluhan, nggak ngasih persembahan, taunya menghasut supaya orang benci sama pendeta, curiga sama pendeta. Hati-hati saya ingatin, surga mencatat perilaku busuk Anda. Sudah nggak pernah berkati gereja, ngata-ngatain pendeta. Memang saya akui ada pendeta yang jahat, taunya cuma cari uang, melayani minta PK, PK, PK. Ada, tapi tidak semua. Banyak yang tulus. Anda ngasih perpuluhan 10%. Saya tahu banyak pendeta. Dia nggak ngasih hanya 10%. 100% milik dia, dia persembahkan sama Tuhan. Dia habis-habisan. Dia kasih para pelayannya supaya ada ongkos melayani. Dia sendiri tidak dibayar. Itulah pemimpin sejati. Anda belum ngasih apa-apa sama gereja. Anda belum ngasih apa-apa sama Tuhan. Anda taunya fitnah-fitnah di sini. Mungkin saya nggak kenal Anda, tapi saya ingatkan kamu. Hati-hati kamu. Hati-hati. Apalagi kamu nggak pernah memberi. Kalaupun kamu pernah memberi dan kamu sakit hati sama pendetamu, sama gerejamu, doakan. Jangan kamu fitnah saya lagi. Saya nggak ada minta uang. Ya. Lihat ini ha, sudah banyak emas saya. Nih, tampang saya kan tampang orang kaya. Maaf ya. Tapi kalau Tuhan kasih, Tuhan mengasih melebihi dari apa yang bisa saya pikirkan. Tapi saya punya pertanggungjawaban pada Bapa saya di surga untuk memberitakan firman Tuhan dengan tulus. Kalau saya cari uang, saya nggak perlu khotbah di TikTok ini. Saya khotbah aja cari-cari jilat-jilat. Banyak memang pendeta jilat-jilat temannya. Biar saya firman, biar saya berkhotbah. Ya tapi ada pendeta yang memang hidup dari situ. Jadi saya ingetin Anda, jangan pernah bahas di sini soal perpuluhan. Saya nggak perlu perpuluhan Anda. Saya nggak perlu uang Anda. Ini paling yang suka banget bahas perpuluhan. Orang yang paling pelit sama kerajaan surga. Sehingga dia nggak tahu anugerah Tuhan yang begitu besar. Kasian banget. Udah nggak ngasih. Hasut-hasut orang dosamu. Nimbel-nimbel. Ya, apa tuh nimbel-nimbel maksudnya? Ini kita lagi bicara otoritas Alkitab. Ada aja tiap pagi yang di sini bahas-bahas perpuluhan. Padahal saya nggak bahas perpuluhan. Ya, saya para pendeta banyak yang nggak ngasih perpuluhan, tapi semua uangnya dia kasih, rumahnya dia jual untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Kalau Anda merasa Anda berat, ya sudah tidak usah beri. Tapi jangan Anda fitnah hamba Tuhan. Jangan Anda fitnah semua Anda sama ratakan.
Tidak. Semua akan diuji dari buah pelayanannya. Kalaupun ada pendeta makan uang, gereja makan uang, itu bukan urusan Anda. Doakan dia. Dari tadi, dari awal saya berkhotbah, saya nggak pernah sekalipun mengungkit uang. Selalu difitnah di sini minta uang, kemana uang, kemana uang. Kamu ini hati-hati, saya ingatkan ya, konsekuensinya dari Tuhan, dari Bapa saya di surga. Ya, saya nggak perlu khotbah di sini kalau mau cari uang. Nggak ada uangnya di sini. Tapi Tuhan hadir meminta saya untuk mengembangkan setiap talenta pengetahuan. Karena kalau talenta dikubur, atau Anda juga saya ingetin ya, Anda yang iri, terancam sama pertumbuhan kerohanian orang lain dan menghalangi dia dan tidak memberi dia kesempatan dan Anda juga berdosa. Ini bukan soal tentang perpuluhan. Kita semua bertanggung jawab dengan karunia yang Tuhan beri. Anda yang tahu dia berkarunia, Anda mati-matikan karunianya, Anda berurusan sama Tuhan. Di gereja mengembangkan karunia. Anda yang suka sekali fitnah, pendeta semua sama Anda sama ratakan uang perpuluhan ini paling pelit ini. Pasti paling pelit, 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 pelit. Taunya kalau ada di gereja cuman untuk menghancurkan, menghasut, menghancurkan, menghasut. Ini roh-roh yang begini nih. Kasihan ya. Jadi dia nanti yang akan bertemu ya. Kalau Anda nggak suka ngasih perpuluhan, nggak apa-apa. Surga nggak butuh. Saya juga nggak butuh. Saya juga nggak minta. Tapi selalu diungkit di sini saya seakan-akan saya minta. Nggak perlu lihat nih. Saya udah kaya raya. Ya. Saatnya kita hamba Tuhan. Bukan minta-minta uang, tapi justru beri uang. Apa yang kita bisa beri-beri. Tidak semua hamba Tuhan itu mencari uang memberitakan firman. Saya bilang ya. Justru mereka ya banyak sekali yang saya lihat. Mereka nggak ngasih perpuluhan, tapi bukan hanya perpuluhan, bukan sepersepuluh, bukan 20, seluruh hartanya dia beri untuk Tuhan. Anda udah nggak ngasih perpuluhan, nggak ngasih persembahan, menghasut-hasut pendeta, menghasut-hasut gereja. Kalaupun Anda punya pengalaman pahit, ampuni, ampuni. Supaya Anda lega, supaya Anda nggak kepahitan dan memahitkan orang. Saya bilang, berapalah seperpuluhan Anda itu, nggak laku itu di surga. Ya, Anda diberi napas kehidupan, Anda diberi kekuatan. Wah, nggak sebanding itu dengan kasih karunia Tuhan. Makanya orang yang ngungkit-ngungkit uang di sini, padahal saya nggak ada bahas uang. Ini orang paling pelit di gereja. Ini orang paling pelit dimanapun. Ini orang penghasut. Nah, mungkin dia bukan orang Kristen, dia cuma dengar-dengar sedikit. Oh, kita bahas uang, uang. Itu paling Anda lah koruptor-koruptor tersembunyi juga. Bilangin ya. Maaf ya, gue gemes gitu ya. Masih ada kok orang yang tulus, orang yang murni. Walaupun saya tidak mengingkari banyak memang pendeta cari uang. Tapi yang begitu-begitu, cuman segitulah upahnya. Tapi ketulusan, kemurnian dalam pelayanan, itu akan terlihat dari buahnya. Dan saya mau katakan Bapa di surga selalu mencatat itu semua. Kebaikan dalam senyap. Apapun yang kita lakukan secara tersembunyi, Tuhan mencatat, surga mencatat. Jadi jangan ada ungkit-ungkit uang di sini. Saya nggak perlu uang nih. Udah banyak uang saya. Anda lihat tampang saya kan? Ini ada yang fitnah-fitnah terus soal perpuluhan. Padahal saya nggak ada minta. Sekarang saya bahas tentang otoritas Alkitab nih. Sebelum kamu bicara tentang perpuluhan, kamu pahami otoritas Alkitab yang absolut. Ya, ini saya jadi pagi-pagi udah gemes gitu ya. Dibilang nanti, ini pasti dia punya anting, dia punya emas dari perpuluhan. Ini anting imitasi harga 3.000 ya, ngerti? Dari belinya di TikTok ya. Saya juga nggak jualan di sini. Ini hanya penampilan supaya nampak rapi ya. Nggak semua yang mahal itu harus, yang cantik rapi itu harus mahal. Enggak, saudara ya. Karena wajah saya sudah mahal. Saya mau pakai yang 15.000, yang 25.000 nampak mahal kan? Nah, gitu. Saya sudah bagaimana cara kita mensyukuri. Maka kecantikan, keanggunan dari surga itu beda. Urapan itu beda, saudara. Itu nggak bisa dibohongin. Orang yang jujur murni melayani Tuhan. Ada urapan tersendiri. Ada upah tersendiri. Jadi Anda jangan bahas perpuluhan. Kalau nggak dibahas, diminta. Uang Anda nggak laku men di surga ya. Dan hamba Tuhan yang tulus. Yang saya katakan yang tulus. Bukan yang akal bulus. Karena memang ada juga hamba Tuhan yang akal bulus. Cuman mikirin hepeng, hepeng, hepeng. Bertobatlah kau. Sudah kau tahu juga yang kau lakukan dosa. Yang kau lakukan hanya mengamankan posisi. Yang kau pikirkan cuma uang, uang, uang. Kau sudah kehilangan kemurnian bahwasanya Bapa di surga tidak akan pernah mempermalukan hambanya. Kau perlu menjilat, menjilat, menjilat. Kau nggak perlu menjilat sebagai hamba Tuhan. Kau harus berani memberitakan kebenaran. Mau kau
dikasih uang, kok nggak diundang, tapi kebenaran firman Tuhan harus kau beritakan. Saya juga tidak memungkiri kalau ada pendeta-pendeta di sini begitu, bertobatlah. Ya, nggak perlu kau menjilat para donatur, para ini kebenaran-kebenaran, tapi juga nggak perlu kau sombong sama setiap orang. Ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar kita tulus. Jangan ada motivasi MLM, motivasi jualan. Sudahlah, ya. Tulus, tulus, tulus. Hati yang tulus seperti merpati. Hanya kau yang memiliki kasih yang tulus sesejuk pagi. Ada padamu kekasih. Baik, kita hentikan tentang perpuluhan. Ya, kalau Anda nggak mau kasih perpuluhan intinya ya omongan saya ya. Siapa tahu ada aja yang iri, dengki. Saya udah biasa lah itu. Itu udah makanan saya ya. Di gereja juga banyak para pelayan iri, dengki, hierarki, hierarki. Jangan beri kesempatan. Nanti juga banyak bahasa roh, tapi penuh iri dengki. Jadi itu akan semua diuji. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah kau lihat manusia, kau kecewa. Lihat pada Tuhan. Kalaupun kau memberi pada gereja, lalu pendetanya banyak pici-pici, karena kalau udah terlalu lama dia akan kehilangan kemurnian. Itulah juga ujian buat dia. Makanya ada yang pertama jadi terakhir, yang terakhir jadi yang pertama. Makanya saya juga harus menjaga hati saya supaya tetap murni dan hati-hati dengan uang. Karena kalau sudah bicara uang, ini godaan yang paling-paling mengerikan, saudara ya. Pendeta yang sehebat apapun bahasa rohnya, "Yuk, jangan beri dia kesempatan, mengancam, mengancam." Bahasa roh dia ya. Jadi jangan juga kau melihat pendeta yang dia sudah puluhan tahun apa, kau kecewa saya katakan. Lihat pada Tuhan. Kalaupun ada pendeta begitu, kita doakan. Gak usah kau permalukan. Apalagi jangan kau fitnah dia. Karena mereka juga orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita semua tidak ada yang sempurna, saudara. Kalaupun Anda pernah kecewa sama gereja, karena Anda merasa sudah memberi banyak perpuluhan atau persembahan, saudara. Tapi ketika Anda melepaskannya dan mendoakannya dengan tulus, berkat Tuhan tidak akan pernah kurang, bahkan limpah, limpah, limpah. Kalau Anda berat memberi, nggak usah beri, saudara. Nggak usah beri. Beri sama orang keluargamu yang susah. Nggak mungkin kau beri sama gerejamu hanya karena pendetamu malas lihatmu dingin, karena nggak ngasih pokok perpuluhan. Karena ada juga pendeta yang begini, saya ingatkan bertobat kau pendeta yang begini ya. Mungkin aja mamanya di meja operasi, mungkin aja saudaranya nggak bayar uang sekolah anaknya karena dia janda, sehingga dia memutarkan itu perpuluhan kepada keluarga di kampung sana yang membutuhkan. Lalu kau menemuinya, kau nggak mau menyalamnya karena bulan ini dia tidak kasih perpuluhan 50 juta, 110 juta gitu saudara ya. Ada juga pendeta begini. Saya bilang kamu ya, bukan urusan kamu. Jangan pernah pendeta meminta-minta menagih-nagih perpuluhan. Jangan pernah. Kalau dia mau kasih bagus, jangan juga sikapmu dingin, ya. Ini pendeta-pendeta busuk yang kayak gini saya lihat, ya. Karena saya udah pernah menjumpai yang kayak gini, ya. Kalau kita ngasih uang aja baru dia mau nyalam kita, ya. Bertobat kok. Saya bilang bertobat, ya. Tulus, 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 tulus. Mau jemaatmu mau ngasih perpuluhan atau tidak, tulus. Emang kau udah ngasih apa sama dia? Hah? Kok merasa juga paling hebat ya? Kita nggak ada yang punya hak di sini sekali ya. Hanya hak sepatu yang bisa bisa punya ya. Hak sepatu saudara ya. Ini saya jadi marah-marah soalnya dibahas uang. Nggak usah kau kasih uang kalau kau berat sama gereja ya. Tapi jangan kau fitnah semua pendeta. Saya ingat. Karena hamba Tuhan dilindungi. Tapi saya juga ngomong sebagai pendeta ke sesama pendeta. Jangan kamu bersikap berbeda sama jemaat yang ngasih dengan yang tidak ngasih. Mau awalnya dia ngasih, mungkin saja dia sedang menolong saudaranya di kampung ya. Ngapain ngasih perpuluhan? Ada saudara kita di kampung masuk okname nggak kita bantu? Hah? Hanya karena perpuluhan untuk menjaga muka kita depan pendeta kita, ya. Jangan kayak gitu. Ditolong keluarganya, ya. Nggak usah kasih perpuluhan. Kalau Anda uangnya nggak cukup untuk membantu, asal yang benar-benar dibantu. Orang yang lagi diopname, orang lagi dioperasi, nggak usah kok kasih perpuluhan. Bantu dulu semua keluarga kau di kampung, ya. Gereja nggak akan kekurangan. Gereja yang hidup saya jamin tidak akan kekurangan. Kecuali kalau gerejanya hancur, artinya ada sesuatu.
doanya mungkin yang salah, ada sesuatu yang salah, saudara. Karena saya yakin kalau Tuhan menyertai, dia tidak akan pernah mempermalukan. Sebesar apapun kebutuhan gereja, Tuhan pasti mencukupkan. Kecuali ada yang makan uang gereja, saudara. Ada yang perlu dibersihkan. Tapi itu akan diungkapkan oleh Tuhan, percayalah. Yang penting kita tulus, tulus. Jangan ada motivasi bulus, akal bulus, udang di balik batu, stop, 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 stop. Tulus. Itu ya. Mau dia kasih, mau dia nggak ngasih, mau dia bisa bantu Anda atau tidak, tulus. Ya. Dan tidak perlu Anda membatas-batasi orang lain. Ngerti? Ya, ini siapa lagi nih yang bahas-bahas uang ya? Nggak perlu uang Anda ya, nggak perlu ya. Gereja nggak perlu uang Anda. Ya, apalagi yang suka bahas perpuluhannya mana, perpuluhan mana. Saya jamin itu yang paling pelit, 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 pelit. Nggak pernah ngasih, cuman mau manas-manasi gereja. Itu paling kasihan. Orang ngasih miliar aja dia, shh, dia diem. Ya, karena dia tahu lebih dari triliunan Tuhan sudah beri. Napas kehidupan dia beri. Jadi kalau Anda mau beri, beri. Anda nggak mau beri, nggak usah beri. Ya, tapi jangan fitnah hamba Tuhan. Itu saja saya ingetin. Karena mereka orang-orang yang diurapi Tuhan. Kalau mereka salah, tangan Tuhan yang akan menghajar mereka. Karena para guru, para pendeta, hukumannya lebih berat. Karena mereka para guru. Jadi kita juga saling mengingatkan. Makanya kau sebelum kau fitnah pendetamu, kau doakan pernah nggak? Atau kau saja yang minta doa. Aku sakit, minta doa, mau tes PNS, minta doa, minta doa, minta doa terus. Tapi nggak pernah kau doakan dia. Dia kan juga manusia. Kau doakan sebelum kau kata-kata, padahal kok nggak ada ngasih uang, ya. Cuman manas-manasi, iri kok, iri, dengki, itu saja. Ini yang ngomong, yang bilang-bilang perpuluhan ini orang paling iri, dengki ini pasti. Karena kalau hatinya tulus, dia nggak akan pernah mempermalukan soal perpuluhan, nggak akan pernah dia bahas perpuluhan di sini. Sekarang topiknya otoritas Alkitab. Tapi saya harus tegas sama orang-orang yang begini. Ya, Anda bisa sembunyi dengan nama samaran, manas-manasi, tapi surga mencatat Anda akan dapat bagian Anda sendiri. Jadi gereja tidak butuh uang Anda. Kalau Anda berat, nggak usah kawan ya. Tuhan yang akan mencukupi dengan orang-orang yang murah hati di dijamah. Jangan Anda fitnah-fitnah pendeta. Jangan Anda fitnah-fitnah gereja. Apalagi kalau Anda nggak tahu ataupun nggak pernah memberi. Tapi taunya cuma cari celah untuk menghasut. Bertobatlah kawan. Ada juga bagianmu. Jangan kau pikir kau bisa sembunyi di balik nama samaran. Di balik TikTok ini ada surga yang mencatat. Ya, apalagi. Oh, ini si Dazi. Aduh, banyak kali Yesus berkata dia Tuhan. Kau baca saja ya. Kau lihat YouTubeku. Kenapa dia harus berdoa kalau dia Tuhan? Sudah saya bahas ya, Dazi ya. Yang jelas Dazi, lu suka atau tidak, Yesus adalah Tuhan. Kalau lu nggak percaya, tanya aja setan. Apakah betul Yesus adalah Tuhan? Iya, Oon. Makanya kau kuhasut-hasut. Cuman orang Kristen yang kau kejar-kejar kan? Karena memang di kekristenanlah kebenaran. Makanya Anda nggak repot kan sama agama yang lain? Iya, kan udah sama kayak Anda. Hanya di dalam kekristenan ada kebenaran. Maka kuhasut semua agama untuk membenci kekristenan, memberi tantangan, kata setan gitu. Itu datang aja, setan tahu. Makanya kau baca Alkitab benar-benar, jangan cuma kau dengerin dari atasanmu yang sudah dicokoking-cokoking. Ya, kalau lu mau tanya-tanya aja, pasti setan bilang, Yesus Tuhan. Makanya kau ku setani, biar kau tetap jadi temanku ke neraka, gitu katanya. Ya lu percaya Yesus tetap Tuhan sayang. Kalau nggak percaya, tapi kau harus percaya dengan segenap hati. Usir aja setan dalam nama Yesus. Keluar kok dia. Karena setan juga tahu siapa Yesus. Makanya dia tidak ingin kau tahu. Setan kan bapak pembohong. Dia sudah ada sebelum dunia ini, tapi dia dijatuhkan ke dunia ini karena dosanya. Kita satu nusa kambangan sama setan. Makanya setan menyetan-nyetanin kamu supaya kau nggak masuk ke surga. Karena dia nggak bisa ada lagi yang namanya pertobatan sama setan, sama iblis. Yang ada hanya pada manusia. Jadi saya katakan lainnya kebenarannya Yesus adalah Tuhan. Sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Dia bukan manusia yang dituhankan. No, 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 no. Tapi dia Tuhan yang pernah jadi manusia untuk mengorbankan dirinya secara sukarela. Makanya dia membiarkan dirinya ditinju, ditinju, disiksa, disiksa. Karena luka-luka itulah yang menyembuhkan luka-luka kita. Ada barter di situ. Itulah yang setan nggak tahu. Ada kuasa darah Kristus. Makanya orang Kristen berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Ada berkuasa, ada segel yang setan nggak bisa ambil, saudara.
Jadi Dazi banyak di Alkitab, lihat aja di YouTube saya ya. Teologi kemakmuran, nggak ada teologi kemakmuran, nggak ada teologi kemiskinan. Yang ada adalah teologi yang memberitakan kebenaran, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwasanya hidup kita adalah anugerah Tuhan. Itu saja. Ya, tidak ada yang teologi kemakmuran lah, teologi kemiskinan, nggak ada. Yang ada teologi yang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia jalan kebenaran dan hidup. Oke, oke, saya akan bahas otoritas Alkitab. Apa itu otoritas ini yang di YouTube? Halo, yang di YouTube. Kita bahas otoritas Alkitab jadinya masuk perpuluhan, saudara. Ada orang yang pelit banget dengan perpuluhan, padahal gereja nggak butuh dan nggak nuntut. Kalau dia ada pun yang begitu, ya itu kan urusan sama Tuhan, gak usah dikasih ya kan, saudara ya. Dan itu biasanya orang yang paling pelit sama gereja, saudara. Kita harus kasihan sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi ketahuan dia memperkenalkan dirinya. Akulah yang nggak pernah kasih perpuluhan, tapi paling suka ngungkit-ngungkit perpuluhan dan menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Kok bisa sembunyi dengan nama samaranmu? Ya, tapi Tuhan akan menghitung dan mencatat itu, hati-hati. Ada konsekuensi. Jadi kalau nggak ada dibahas, dituntut di sini perpuluhan, lebih baik shh, supaya Anda nggak ketahuan juga nggak pernah bayar perpuluhan. Supaya nggak ketahuan juga Anda pelit banget karena nggak pernah merasakan anugerah Tuhan ya. Dan gereja nggak butuh uangmu. Kalau kau berat nggak usah kasih. Shh, daripada lu bahas-bahas di sini. Padahal saya juga nggak minta. Ya, kau lihat saya udah kaya, wajah kaya, makin kaya dibuat Tuhan, kaya dalam segala sesuatu. Bapakku yang berurusan dengan. Berapalah uang perpuluhanmu kalau kalau soal itu, ya kan? Tapi kalau Anda mau kasih berapapun kata Tuhan, janda miskin ini memberi apa yang dia beri sepenuh hatinya. Mau Anda kasih 100.000, itu untuk Tuhan. Kemana Roh Kudus nyatakan? Kalau kau damai sejahtera beri, kalau kau nggak damai sejahtera nggak usah beri juga, ya. Nggak usah beri saya bilang. Gak masuk neraka kok kau. Tapi kau masuk neraka saat kau memfitnah-fitnah hamba Tuhan. Ya, kau pasti kalau kecuali kau nggak bertobat, kecuali kau bertobat langsung sadar. Maafkan aku Tuhan, sudah nggak pernah ngasih perpuluhan, bahas-bahas perpuluhan. Aku nyerang-nyerang gereja, mengasut-asut gereja, memfitnah-fitnah Tuhan, memfitnah-fitnah hamba Tuhan. Nah, Anda bertobat dengan setulus hati, ada adalah kemurahan Tuhan untuk mempertobatkan Anda ya. Oh ya, entah apapun itu ya, ini sudah cantik lah dibuat Tuhan, hambanya dibuat Tuhan cantik mau warnanya. Sekarang kita bahas otoritas Alkitab. Halo yang ada di YouTube, maafkan saya, saya nggak pernah minta perpuluhan, nggak pernah minta uang. Ada aja yang nyenggol-nyenggol itu, jadi saya bilang itu pasti orang paling pelit. Ya Tuhan nggak butuh uangmu, Tuhan nggak butuh perpuluhanmu, gereja nggak butuh kalau kau berat nggak perlu. Tuhan sendiri yang akan mencukupkan dengan caranya yang ajaib. Tapi Anda berurusan, Anda yang suka fitnah hamba Tuhan, memfitnah gereja, hati-hati ya. Apalagi setelah diselidiki nggak pernah bayar. Nah, lebih hati-hati ya. Bertobatlah, bertobatlah. Oke, kenapa Alkitab disebut berotoritas mutlak? Nah, ini bahas ini kau pahami nih. Ini ilmu ya yang mau saya bagikan. Nggak perlu kau bayar saya, nggak perlu. Kau lihatlah tampang saya udah kaya raya dan makin kaya raya ketika saya membagikan kebenaran dengan cara Bapakku yang ajaib membuka tingkap-tingkap langit bagiku. Ya, karena pertama, Alkitab adalah firman Allah sendiri. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata diilhamkan, bahasa Yunaninya, Theopneustos dalam Yunani artinya dihembuskan oleh Allah. Alkitab bukan sekedar tulisan manusia tentang Allah, ini melainkan perkataan Allah sendiri yang diwahyukan melalui manusia. Jadi jika Allah adalah otoritas tertinggi, maka firman-Nya mewarisi otoritas mutlak itu. Pahami itu ya kawan ya. Itu ilmu pengetahuan yang perlu. Itu firman Tuhan yang perlu kau pahami tentang otoritas Alkitab. Nggak perlu uang-uang di sini, nggak ada uang, nggak perlu kasih uang, nggak perlu. Gereja juga nggak butuh uangmu. Kalau kau pelit-pelit-pelit dan menghina-hina dan memfitnah-fitnah dan menghasut-hasut, jangan ya. Gereja juga akan nolak. Oh ini yang suka ngata-ngatain ya nggak usah nih. Balikan ini, ambil. Tuhan kami maha kaya. Nah gitu. Malu Anda, rupanya nggak seberapa, nggak pernah ngasih gitu ya saudara. Nah sekarang saya pahami. Nih, pahami kenapa Alkitab disebut berotoritas mutlak. Karena kebenarannya bersifat absolut dan tidak berubah. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Wow, puji Tuhan, kebenaran manusia bersifat relatif, tergantung budaya dan waktu. Firman Tuhan tidak tunduk.
pada perubahan zaman. Ingat, firman Tuhan tidak tunduk pada perubahan zaman, tidak tunduk pada tren, tidak tunduk pada moral atau ideologi modern. Karena Alkitab adalah patokan mutlak semua disaring, difilter lewat firman Tuhan di Alkitab. Ini yang akan menilai kita benar salah, baik jahat. Kemudian yang ketiga, kenapa Alkitab dibilang berotoritas mutlak? Pertama, tadi sudah dijawab, karena firman Allah sendiri, karena memang kebenarannya absolut dan tidak berubah. Dan yang ketiga, karena Alkitab menyatakan Kristus sang kebenaran. Di Alkitab ada kebenaran. Ada banyak pernyataan bahwa Yesus akulah Tuhan. Ya, di mana ayat mana Yesus berkata Tuhan? Banyak ini yang nggak pernah baca Alkitab, ini yang dihasut-hasut sama seniornya kali. Banyak kawan di Alkitab. Yesus menerima penyembahan. Kalau hanya kau menurutmu Yesus itu hanya nabi, berarti dia nabi yang jahat. Karena nabi akan menolak, jangan sembah aku nabi. Tapi Yesus menerima penyembahan. Yesus berkata, ku ampuni, dosamu sudah diampuni. Kalau nabi nggak bisa bilang, dosamu sudah diampuni. Kamu siapa mengampuni dosa? Itu hanya Tuhan. Jadi Yesus sudah melakukannya karena dia Tuhan, kawan. Kasian banget sih lu yang masih masih mikirin begitu ya, tapi kami mengasihi Anda. Kami mengasihi Anda. Yesus adalah Tuhan, ya. Setan tuh yang menghasut-hasut Anda supaya Anda tidak masuk dalam kerajaan surga. Tapi kami begitu mengasihi Anda. Yesus adalah Tuhan. Oke? Kemudian yang ketiga, karena Alkitab menyatakan Kristus sang kebenaran, ya. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, padahal kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Otoritas Alkitab ini bersumber dari Yesus Kristus sendiri. Saya ulang, otoritas Alkitab bersumber dari Yesus Kristus sendiri yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kristus adalah pusat pewahyuan dan Alkitab satu-satunya sumber tertulis yang menyatakannya dengan benar. Yang keempat, kenapa berotoritas mutlak? Karena Alkitab mampu menghakimi dan menyatakan hati. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Alkitab bukan sekedar bacaan rohani, tetapi dia punya kuasa aktif yang menembus hati, membongkar motivasi, dan membentuk karakter. Saudara, jadi hanya firman Allah yang bisa mengadili manusia dengan adil dan mengubahnya dari dalam. Saudara, yang kelima, kenapa berotoritas mutlak? Karena Alkitab menjadi standar penghakiman di akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48 berkata, firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi pada akhirnya bukan opini Anda, opini yang banyak ngomong, opini yang merasa paling kudus, bukan juga tradisi, bukan juga pengalaman pribadi yang jadi dasar penghakiman. Semua hanya berdasarkan firman Tuhan di Alkitab. Jadi Alkitab punya otoritas yudisial penghakiman, saudara. Jadi secara ringkas 5 yang menjadi alasan kenapa Alkitab berotoritas mutlak. Karena bersumber dari Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, karena mengandung kebenaran kekal dan universal. Yang ketiga, karena memiliki kuasa membentuk, menilai, mengubah hidup. Yang kelima, menjadi standar penghakiman Allah atas semua manusia. Ketika Alkitab berbicara, Allah sendiri yang berbicara. The Bible is the only book whose order is always present when one read it. So ada beberapa pertanyaan ya yang akan membuat kita semakin dalam tentang Alkitab. Apa arti otoritas Alkitab menurut Anda? Otoritas Alkitab itu artinya Alkitab adalah firman Allah tertinggi, mutlak, satu-satunya standar iman, kehidupan, dan pelayanan. Karena berasal dari Allah. Alkitab berasal dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus. Maka setiap kata dalam Alkitab memiliki kuasa untuk mengajar, untuk menegur,
untuk membentuk dan menghidupkan. Jadi, ada lagunya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia nyatakan kuasanya, kehadiranmu. Ini kalau ada song leader, "Ah, salah Bu Pendeta." Ya, ya, saya tahu, saya tahu. Pokoknya saya mau bilang ini, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman Allah di Alkitab tidak akan berlalu. Apapun yang tertulis di Alkitab ini tergenapi. Alkitab ini bukanlah berisi firman Allah, tapi Alkitab adalah firman Allah yang tertinggi, mutlak, satu-satunya standar iman kita, kehidupan dan pelayanan kita. Karena berasal dari Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus. Jadi saya percaya bahwa bahwa sebagai hamba Tuhan, saya harus hidup di bawah otoritas firman, bukan di atasnya. Dan saya harus menggembalakan umat Tuhan eh, dengan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan opini saya, tetapi kebenaran ilahi. Saudara, kalau ditanya, jadi apa dasar kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah? Apa dasarnya kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah? Saya dan kita harus meyakini bahwa Alkitab firman Allah karena Allah sendiri yang mengilhamkannya. Jadi Allah sendiri mengilhamkannya, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Ia bekerja melalui para penulis yang digerakkan Roh Kudus. Ya, 2 Petrus 1. Jadi Alkitab ini nggak tulis, Alkitab kayak yang ada ngaku-ngaku, oh sudah disempurnikan, turun dari surga, bohong banget gitu ya, saudara ya, bohong banget itu. Ya, udah niru-niru lagi sebagian yang menguntungkan pihak tertentu, wah diambil lah gitu ya, saudara. Lalu dimanipulasi yang lain-lain, nah, itu nampak gitu. Yang palsu memang begitu, nampak banget, saudara. Tapi saya mau katakan, Alkitab ini, ya, sehingga kita meyakininya adalah firman Allah. Karena ditulis dia melalui para penulis yang berbeda tetapi digerakkan Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21. Ya. Jadi firman itu terbukti hidup, mengubahkan serta menyatakan Kristus secara sempurna, ya. Selain dasar teologis, saya mengalami secara pribadi bagaimana firman Tuhan itu menyelamatkan saya, ya, menuntun langkah saya. Saya percaya juga semua hamba Tuhan dan kita yang membacanya, merenungkannya, dan benar-benar akan tahu ada kuasa di balik firman yang kita baca, yang kita renungkan itu. Itu juga yang akan menghidupkan panggilan kita masing-masing. Firman Tuhan bukan hanya kita baca, saudara, tapi firman itu yang membaca dan mengubahkan kita. Wow, luar biasa. Firman itu pedang bermata dua. Dia juga yang membacakannya diubahkan, ya. Dia sendiri juga yang membaca kita, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Makanya baca coba, kalau nggak percaya, baca dengan hati yang tulus, dengan penuh kerinduan, Tuhan akan menyatakannya. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sola scriptura dan bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan gereja? Saudara, sering dengar sola scriptura? Sola scriptura artinya hanya kitab suci, otoritas tertinggi. Saya ulangi, sola scriptura artinya hanya Alkitab, otoritas tertinggi dalam iman dan praktek Kristen. Hanya Alkitab, kitab suci, otoritas tertinggi dalam iman dan praktik Kristen. Di atas tradisi, di atas pengalaman, ataupun pendapat manusia. Ya, jadi dalam kehidupan gereja ini artinya apa? Ajaran, pengkhotbahan, dan keputusan gereja harus tunduk pada Alkitab. Tidak ada wahyu atau pengalaman atau pemikiran manusia yang boleh menandingi atau menggantikan firman Tuhan di Alkitab. Gereja harus dibentuk, dituntun, dan ditopang oleh kebenaran tertulis dari Allah. Saya punya ayat CD, saudara. Waktu saya CD ya, saya juga pernah gereja di HKBP, saudara. Saya lagu kebangsanya, tak ku pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya,
Bila hatimu seperti hatiku, oh, 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 kaulah saudara dan saudariku. Bila hatimu seperti hatiku, oh, 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 oh. Itu ada oh, 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 oh gitu ya, saudara ya. Anggaplah itu untuk hiburan, saudara ya. Yang suka boleh, yang mau fitnah saya, mau hina saya, silahkan. Yesus pun sudah terbiasa, apalagi saya juga harus membiasakan diri dengan begini-begini. Ya, tapi saya mau katakan, Yesus tetap Tuhan, saudara. Dan kebenarannya hanya dalam Kristus yang akan memerdekakan. Jadi, saudara, saya ulang. Dalam kehidupan gereja artinya untuk menempatkan sola scriptura, ajaran kita, khotbah kita, keputusan gereja harus tunduk pada apa kata firman Allah di Alkitab. Tidak ada wahyu, pengalaman, atau pemikiran manusia yang boleh menandingi atau menggantikan firman Tuhan di Alkitab. Gereja harus terus dituntun, dibentuk, ditopang oleh kebenaran tertulis dari Allah. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ketika gereja berjalan dalam terang firman, maka gereja akan tetap murni, kuat, dan efektif menjadi terang dunia. Jadi, apakah Anda percaya bahwa Alkitab tidak bisa salah? Yes, ineransi Alkitab. Alkitab tidak bisa salah dan tidak bisa gagal. Infallible. Alkitab, ineransi Alkitab. Alkitab tidak bisa salah dan Alkitab tidak akan gagal. Tidak bisa gagal. Jadi sepenuhnya Alkitab ini tidak bisa salah dan tidak bisa gagal karena apa? Karena ditulis di bawah inspirasi Roh Kudus. Terjemahannya yang salah. Tapi dari bahasa aslinya ketika ditulis itu tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Tetapi karena diterjemahkan kadang penterjemahan itu salah. Tapi Roh Kudus akan menuntun karena dia tetap menuntun kita kadang sampai kapanpun, saudara ya. Ini mencerminkan karakter Allah yang benar dan sempurna. Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jika Allah tidak bisa berdusta, Allah itu tidak bisa berdusta. Bilangan 23 ayat 19 jelas menyatakan, maka firman-Nya juga tidak mungkin salah. Ineransi, saya belajar ineransi Alkitab, saudara, bersama Pak Arnold, dosen saya. Saya suka bukunya, saudara ya. Ini dasar sekali sama kita orang Kristen. Ineransi Alkitab bahwasanya dalam naskah asli tidak ada kesalahan. Jadi bukan dipalsukan tapi diterjemahkan, kadang ada salah penterjemahan gitu ya, salah ya. Tapi dalam naskah asli maka kita harus kembali ke bahasa asli, ada bahasa asli dan terjemahan. Kadang lebih paham kita apa maksudnya. Dalam bahasa aslinya dia tidak akan salah. Karena itu ditulis langsung, dituntun oleh Roh Kudus oleh 40 penulis yang berbeda. Ya. Jadi saya akan tulis di sini untuk saya kasih tahu ya penulis Alkitab siapa saja. Jadi nanti saya cari ya ineransi Alkitab. Dan Alkitab, firman Allah di Alkitab juga tidak akan gagal. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Karena Alkitab ini menyelamatkan, mengajar, membentuk. Jadi firman Tuhan di Alkitab ini pondasi kokoh. Dan sebagai pendeta saya memilih berdiri di atas batu karang kebenaran, bukan di atas pasir perasaan atau pendapat. Ya, ada lagunya. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Nah, gitu ya. Itu seperti itulah perumpamaannya, saudara. Jadi, apakah Alkitab sudah lengkap? Masih adakah pewahyuan baru hari ini? Nah, ini kalau ini pertanyaannya, apakah jawaban Anda? Saya percaya Alkitab sudah lengkap. Sudah lengkap. Dan kanon kitab suci telah ditutup. Tetapi sekarang yang mau saya katakan, pewahyuan Allah tentang keselamatan melalui Kristus ini telah disampaikan secara sempurna dan final dalam firman. Jadi patokannya di sini, saudara. Patokan setiap penglihatan, nubuatan, mimpi. Roh Kudus bisa bicara sampai sekarang secara pribadi. Tetapi filternya tetap Alkitab. Filternya. Jadi pewahyuan Allah tentang keselamatan. Tidak ada keselamatan lewat apapun lain. Kecuali melalui Kristus. Kristus, dia sudah sempurna menyelamatkan kita dan final.
Seperti di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 berkata, pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara ya berbicara. Tetapi sekarang Allah berbicara kepada kita oleh anaknya dan lewat Alkitab ini, saudara. Tidak ada lagi pewahyuan baru yang setara dengan Alkitab. Tetapi saya percaya Roh Kudus masih berbicara hari ini melalui pencerahan. Jadi tidak ada pewahyuan baru yang sebanding Alkitab, tetapi yang ada itu pencerahan. Dan itu pun harus sejalan dengan isi Alkitab ya. Pencerahan ada, iluminasi ada, penghiburan Roh Kudus ada, tuntunan Roh Kudus ada, tetapi semua harus diuji dan ditundukkan kepada firman Allah di Alkitab. Karena setan juga bisa menyusup, saudara. Jadi dengan kata lain, saudara, Allah masih bicara, tetapi dia tidak memberikan kitab baru. Tidak ada lagi kitab baru, saudara. Ini sudah final. Tetapi dia masih bisa bicara sama kita. Ini yang disebut iluminasi. Ini juga yang disebut dengan penghiburan, tuntunan. Tetapi semua pasti sejalan dengan firman di Alkitab. Jadi firmannya sudah cukup sempurna dan tetap. Dan tugas kita sebagai hamba Tuhan setia memberitakan yang sudah diwahyukan, bukan mengejar apa yang tidak dikatakan. Makanya di sini kita bisa melihat mana ajaran sesat kalau dia bertentangan dengan firman. Ya, filternya firman, kompasnya firman Allah di Alkitab. Saudara? Nah, dan sekarang untuk pengujian dan penalaran, saudara, saya akan bawakan ini pengujian dan penalaran ya. Bagaimana kita membedakan suara Roh Kudus dan suara hati atau perasaan pribadi? Saya percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah bertentangan dan firman-Nya tertulis di Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, saudara. Roh kebenaran, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya. Suara Roh Kudus, saudara, selalu selaras dengan karakter Allah. Dia akan memperlihatkan buah roh. Bila kita membaca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, pasti akan membawa damai sejahtera yang tidak meniadakan kebenaran. Sementara suara hati ini nanti bisa dipengaruhi oleh emosi, kehendak diri, atau trauma masa lalu. Suara Roh Kudus pasti akan menuntun kita semua pada ketaatan, pengudusan, dan penyangkalan diri. Jadi, suara itu ada 3 yang harus dipertimbangkan. Apakah sesuai Alkitab? Apakah akan membawa kita semakin serupa dengan Kristus? Dan apakah itu akan membangun tubuh Kristus, bukan ambisi pribadi? Roh Kudus tidak hanya bicara, tetapi dia menyaring dan menyucikan dengan isi Alkitab. Bagaimana kita merespon? Jadi saya akan menolaknya dengan penuh kasih dan ketegasan ya. Jika ada nubuat atau mimpi yang bertentangan dengan isi Alkitab, respon saya, kalau ada nubuat yang ngaku-ngaku nubuat, saya dapat nubuat, saya bernubuat, saya dapat mimpi, tapi bertentangan dengan Alkitab, maka saya katakan tolak, tolak dalam nama Yesus. Tapi dengan penuh kasih dan tegas, tapi kasih namun tetap tegas. Karena saya percaya bahwa Alkitab adalah standar mutlak kebenaran. Dan setiap pewahyuan harus tunduk pada firman. Tidak ada yang boleh melebihi Alkitab ini. Pewahyuan, kalaupun Allah bicara lewat pribadi, lepas pribadi, kita juga mengakui itu. Tapi itu tidak akan pernah bertentangan dengan isi Alkitab. Ya. Galatia 1 ayat 8 berkata, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Ya, saya menghargai pengalaman rohani saudara, tetapi saya tidak menempatkannya di atas kebenaran yang telah ditulis. Mimpi dan nubuat kadang bersifat subjektif, sehingga harus difilter oleh firman Allah yang objektif dan kekal. Jadi Alkitab adalah filter utama kita. Jika ada yang bertentangan, maka itu pasti bukan dari Allah. Apapun menggetarkan apapun rasanya, kalau bertentangan dengan Alkitab, saya katakan itu bukan berasal dari Allah. Ada banyak siasat setan, saudara. Dia kadang sembunyi serigala berbulu domba, saudara. Ya,
Jadi pertanyaannya selanjutnya, apa peran Roh Kudus dalam memahami Alkitab? Bagaimana pendapat Anda peran Roh Kudus untuk kita bisa memahami Alkitab? Saya mau jawab. Roh Kudus adalah penerang ilahi. Ini yang akan membuka mata rohani kita untuk mengerti. Dia yang akan membuat kita mengerti, yang Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk menghidupi dan memuliakan Kristus melalui firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14 berkata, tanpa roh manusia tidak dapat mengerti hal-hal dari Allah. Jadi kita butuh Roh Kudus. Kamu baca firman, undang Roh Kudus dalam nama Yesus, minta tuntunan Roh Kudus. Dia akan membukakan pewahyuan baru, ya, tapi yang sejalan dengan Alkitab ya. Kemudian Roh Kudus membuat Alkitab bukan hanya bacaan intelektual. Ini bukan bacaan intelektual ya saudara ya. Ini surat cinta dari surga, dari Bapa kita yang akan menyentuh kita, membentuk kita, menghidupkan kita. Amin. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tugas saya bukan hanya memahami secara akademis. Oh, no. Tetapi bagaimana membacanya dengan hati yang diterangi oleh Roh Kudus dan mengajar dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Saudara, ada pertanyaan, apa sikap Anda terhadap bagian Alkitab yang nampaknya bertentangan atau sulit dipahami? Misalnya adanya kekerasan dalam Perjanjian Lama. Saudara, kita harus menyikapinya dengan kerendahan hati dan kepercayaan penuh pada karakter Allah yang adil. Ya, kita harus paham ini. Allah kita adil dan penuh kasih. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Saya percaya bahwa setiap bagian Alkitab ada dalam konteks sejarah, tujuan ilahi dan gambaran besar penebusan. Kekerasan dalam perjanjian lama bukan gambaran kekejaman, melainkan kekudusan Allah yang tidak bisa dikompromikan. Jadi ini yang menjadi latar panggung untuk mengerti dalam-dalam kasih karunia di dalam Kristus. Saudara, jika kita belum sepenuhnya mengerti, kita memilih mempercayai Allah lebih dulu daripada menuntut jawaban manusiawi, iman tidak tumbuh dari semua yang bisa kita pahami, tapi dari siapa yang kita percaya, saudara. Wow, luar biasa firman Tuhan ya. Yang kelima, apakah ini sambil saya kayak apain badan dulu ya saudara ya, sambil saya juga minum kopi dulu saudara ya. Banyak pas saya tadi ngomong gitu ya saudara. Hmm, biar melek dulu, melek, 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 melek. Oke, jadi kekerasan dalam soalnya mudah. Kenapa Tuhan disalib? Aduh, hari gini lu masih nanya untuk menebus dosamu kawan ya. Itulah kenapa Tuhan harus disalib. Jadi kekerasan dalam perjanjian lama ini bukan gambaran kekejaman, bukan. Melainkan kekudusan Allah yang tidak dapat dikompromikan. Ini yang jadi latar panggung untuk mengerti dalam-dalam kasih karunia di dalam Kristus. Jadi kalaupun Anda, saya belum mengerti sepenuhnya, tetapi pilihlah untuk mempercayai Allah lebih dulu daripada menuntut jawaban manusiawi. Percaya aja dulu. Percayalah padaku. Ah, itu bukan lagunya. Percaya pada Tuhan. Tuhan Maha Kuasa juga adil berkuasa. Pam pam pam. Percaya pada Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Maha Adil, Maha semuanya. Nah, jangan nuntut kenapa Tuhan disalib. Percaya aja dulu sama Yesus. Dia Tuhan. Ya, kau akan mengerti sepenuhnya. Jadi iman tidak timbul dari semua yang bisa kita pahami. Tapi dari siapa kita percaya. Kita nggak mengerti semua, tidak apa-apa. Karena memang Tuhan itu besar sekali. Otak kita ini kecil sekali. Masa kita lebih tahu siapa Tuhan daripada Tuhan tahu siapa kita. Kalau kita nggak ngerti Tuhan bener itu. Yang penting kan Tuhan ngerti kita. Ya kan? Ya. Kalau kau nggak bisa. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Bagai di belantara yang kelam. Tampak seribu tanya, namun tetap percaya.
Janjimu Tuhan sungguh sempurna, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba. Nah, nanti kalau diterusin nggak selesai-selesai nih ya, saudara ya. Pandailah bikin lawak komodi ya, Kak. Ya, pandai saya. Ya, biar nggak ngantuk melawak kita sambil menyatakan kebenaran. Lawak boleh, tapi kebenaran ada di dalamnya. Lawak yang berisi, ya. Jadi, kalau Anda tidak memahami segala sesuatu, wajar karena Anda bukan Tuhan. Tuhan yang paham jalan-jalannya. Kadang kita nggak ngerti, tapi yang mau saya katakan percaya, percaya padanya. Itulah iman, percaya sebelum melihat. Percaya bahwa Tuhan. Jadi, bukan iman timbul bukan karena pemahaman, tetapi karena kita percaya pada Tuhan. Kepercayaan lebih dulu. Ya. Oke, pertanyaan yang kelima. Apakah tradisi gereja atau pemimpin rohani boleh menjadi otoritas dalam menafsirkan firman Tuhan? Mengapa? Dan mengapa tidak? Saudara, jawabannya, tradisi gereja dan pemimpin rohani memang bisa jadi panduan, tapi bukan otoritas final. Makanya Anda ya, gereja-gereja ini ya yang menganggap hierarki, hierarki, senioritas, hierarki, hierarki. Saya ingetin ya, nanti Anda yang terakhir bisa jadi yang pertama jadi yang terakhir. Kalau Anda cuma modal hierarki, ya. Kasian banget ya kayak gitu ya. Emang lu yang netepin semua hanya karena lu duluan gitu ya. Nah, jadi tradisi gereja dan pemimpin rohani memang bisa jadi panduan tapi bukan otoritas final. Karena pemimpin gereja bisa salah, gembala yang gila-gila hierarki itu bisa salah, saudara ya. Tapi firman Allah tidak akan pernah salah dan gagal. Makanya dibilang di firman, yang pertama, yang gila-gila hierarki, gila-gila senioritas, bisa jadi yang terakhir. Ya, dibanding yang nggak pernah dianggap, diabaikan. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu nggak pantas, kamu nggak pantas. Hanya aku yang pantas. Nah, itu bisa dia yang jadi yang terakhir, yang merasa begitu ya. Tapi yang merasa Tuhan, hanya kerendahan hati yang aku punya, itu yang diangkat Tuhan nanti, gitu ya. Jadi untuk memastikan kebenaran dari ajaran Rasul. Saya menghormati tradisi, saya menghormati Bapak gereja, saya juga berharap Ibu gereja juga ada ya untuk dihormati ya, bukan hanya Bapak-bapak ya. Saya percaya juga banyak perempuan yang paham tentang gereja. Dan banyak diantaranya telah dipakai Tuhan untuk membela kebenaran ya. Martin Luther ya, saya suka orang-orang yang bersuara walaupun dia menyerahkan nyawanya untuk kebenaran. Tapi intinya semua harus diuji oleh kitab suci. Makanya kau jangan kau terlalu melihat manusia, nanti kau kecewa. Ya, hamba Tuhan yang kau idolakan itu juga bisa salah. Hamba Tuhan yang sangat kau hormati itu juga bisa salah. Karena mereka manusia. Otoritas tertinggi hanya kitab suci. Semua diuji oleh kitab suci. Ada nanti pendeta ngaku-ngaku, aku melihat dalam mimpi. Beri aku uang, beri. Ah, ini udah nih, ini udah pendeta-pendeta makan uang. Ada juga begitu. Saya nggak memungkiri, hati-hatilah kok kalau kau ada di sini bertobat, kok bertobat ya. Jadi, jadi saudara, jadi Roh Kudus itu tidak hanya diberikan kepada segelintir elite rohani. Jadi jangan hanya merasa ditanyanya padaku Tuhan bicara. Hanya aku yang layak menerima anugerah. Oh, ini ciri-ciri orang yang nanti akan jatuh plung 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 ya. Nah, gitu ya. Jadi Roh Kudus tidak hanya diberi pada segelintir elite rohani, tetapi ke seluruh umat percaya. Ya, mau dia pendeta, mau dia ibu rumah tangga, Tuhan bisa bicara. Roh Kudus bisa bicara pada dia. Ya, jadi tugas saya sebagai pemimpin ini menuntun jemaat untuk mengenal firman, bukan menggantikan otoritas firman. Kamu pendeta yang sudah merasa, jadi pendeta, percaya pada omonganku, pada omonganku, aku dapat mimpi penglihatan. Hati-hati, Anda sudah berperan menggantikan otoritas firman. Mau pendetanya 50 tahun, 100 tahun, wah semua harus diuji oleh Alkitab. Ya, jadi jangan sok merasa, hierarki, senior. Ini kasihan banget pendeta yang kayak gini ya. Maaf, 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 saya harus tegas sebagai sesama pendeta ya.
Yesaya 8 ayat 20 berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Jika mereka tidak bicara sesuai dengan perkataan itu, maka tidak ada pajar baginya. Wow, saudara, ya. Jadi kita harus berdiri dalam keyakinan bahwa firman Tuhan, ini adalah pelita bagi kaki kita, bukan suara hati kita. Roh Kudus adalah pembimbing dalam kebenaran, bukan pendeta yang ngaku-ngaku aja ya. Itu semua harus diuji. Jadi kau jangan lihat manusia, nanti kau kecewa karena pendetamu juga gembala yang kau idolakan itu manusia, ya. Jadi semua harus difilter dan biarkan Roh Kudus yang menjadi pembimbing kebenaran, bukan penguat ambisi, ya saudara ya. Jadi dan setiap mimbar adalah tempat untuk memberitakan firman, bukan perasaan. Jadi kita harus tunduk, hidup dan mengembalakan, menuntun setiap orang dalam terang firman kuasa Roh Kudus yang setia memimpin. Ya, ini seputar pertanyaan pengujian penerapan ya. Sekarang bagaimana kita membedakan, tadi sudah saya jawab ya, bagaimana membedakan suara hati dan perasaan pribadi. Kalau ini tadi sudah ya saudara ya. Oke, kita masuk apa peran Roh Kudus. Nah ini tadi juga sudah. Oke. Jadi saudara, apa sikap kita terhadap bagian Alkitab yang tampaknya bertentangan atau sulit dipahami? Kita harus rendah hati, yakin bahwa Allah tidak pernah salah. Pemahaman kita lah yang salah. Tapi Alkitab nggak pernah salah. Kita yang salah mengerti Alkitab. Kita yang salah mengerti isinya. Kita yang salah menafsir. Alkitab nggak pernah salah. Karena itu kita perlu bimbingan Roh Kudus. Nanti akan disingkapkan semua. Kalaupun awalnya Anda salah memahami, salah mengerti, nggak masalah. Anda datang, Roh Kudus akan membimbing. Jadi jangan menilai firman dengan logika zaman ini. Atau kita perlu menafsirkannya dalam konteks sejarah dan budaya dan rencana penebusan Allah. Ingat, bagian yang sulit tidak akan pernah mengurangi kesucian firman, tapi justru inilah yang mengajak kita menyelam lebih dalam dan menemukan keadilan, kekudusan, dan kasih Allah yang menyatu dalam narasi besar keselamatan. Nah, apakah tradisi gereja atau pemimpin rohani boleh menjadi otoritas dalam menafsirkan firman Tuhan? Ya, kita perlu menghormati tradisi, tapi ingat ya, yang jadi eh, tradisi dapat hanya untuk memperkaya dan memperkaya pemahaman kita dalam membimbing, tetapi hanya Alkitab yang berotoritas mutlak, sola scriptura, dan pengajaran segala sesuatu harus diuji oleh firman Tuhan. Karena saya percaya Allah memberi Roh Kudus kepada kita semua orang percaya, sehingga pemimpin bukan pengganti firman. Ingat, gembala bukan pengganti firman. Ingat, pendeta bukan pengganti firman, tetapi melainkan pelayan firman. Kita pelayan firman, bukan pengganti firman ya. Itu yang harus dipahami ya. Jadi saudara, eh, suara yang paling lembut dan murni bukan selalu yang paling emosional, tapi yang paling selaras dengan kebenaran kekal. Ya. Jadi dalam ujian ini saudara, saya mau memberi pertanyaan yang praktis dan eh, aplikatif. Bagaimana kita memastikan bahwa firman atau khotbah itu berlandaskan otoritas Alkitab? Anda juga harus menyaring kalau Anda dengar khotbah. Jangan pendetanya cuma cerita pengalaman pribadinya mulu. Nah, itu disaring itu, bahaya ya. Khotbah itu bukan panggung cerita pribadi, saudara. Itu mimbar pewahyuan Allah. Jadi seorang kita para hamba Tuhan yang biasa berkhotbah, kita harus komitmen untuk memulai setiap khotbah itu dari teks Alkitab, jangan dari opini kita. Bisa ini dibuat-buat semua saudara, ya, atau pengalaman kita, dan kita harus menafsirkannya secara ekspositori, ya, atau tematik, ya, dan tetap setia pada konteks. Jadi jangan lari-lari saudara ya, konteks dan bahkan kita ambil dari makna aslinya, jadi benar-benar murni. Dan apa pesan utama firman? Ya, kita hanya menggunakan pengalaman pribadi itu sebagai ilustrasi, bukan otoritas, ya. Ingat, bukan otoritas, ilustrasi saja. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman.
Tetaplah siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi, kita tidak dipanggil untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, tetapi apa yang Tuhan firmankan. Bukan yang kita pikirkan, tapi apa yang Tuhan ingin kita firmankan melalui kita. Apa yang ingin Tuhan firmankan melalui kita. Pengalaman itu hanya untuk inspirasi, tetapi hanya firman yang dapat mentransformasi. Jadi, ingat ya, kita harus mengingat Kristus, bukan mengingat pengkhotbahnya, saudara ya. Itu semua hanya alat. Saudara, bagaimana cara kita menolong jemaat yang ragu akan otoritas atau relevansi Alkitab di zaman modern ini? So, kita harus menolong dengan kasih, dengan kesabaran, dan pendekatan yang relevan. Tapi nggak boleh kompromi terhadap kebenaran. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mari kita melihat bagaimana firman menjawab pergumulan. Adakah kecemasan? Kita perlu mazmur. Adakah patah hati? Kita perlu ratapan dan Injil. Adakah keadilan, nabi-nabi dan salib Kristus? Nah, kita sebagai pengkhotbah harus membantu jemaat mengenal Alkitab bukan sebagai buku kuno. Ini selalu relevan sepanjang zaman. Ini bukan buku kuno ya. Ini suara Bapa yang hidup, yang mengerti setiap zaman dan luka manusia. Saya percaya kuasa firman akan membuktikan dirinya sendiri jika diberitakan dan dihidupi dengan benar. Saudara, jika seorang ada yang berkata, Alkitab ditulis manusia, karena ditulis manusia pasti ada salahnya. Bagaimana kita merespon ini? Saudara, kita harus menjawabnya dengan penuh hormat dulu. Dan jelaskan memang Alkitab ditulis manusia ini nggak turun dari surga. Plok, 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 turun dari surga seperti yang ngaku-ngaku itu saudara ya. Tapi ini ditulis diilhamkan oleh Allah sendiri. 2 Petrus 1 ayat 20 ayat 29. Oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi para penulis itu semua dituntun, diilhami oleh Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tuliskan diilhamkan Allah. Jadi kita harus menggunakan analogi pena dan tangan. Seperti seorang penulis besar, dia menulis dengan pena, saudara. Dan Allah adalah penulisnya. Manusia adalah penanya. Jadi pena bisa berbeda, tetapi tintanya adalah Roh Kudus. Jadi saya akan ajak ada 66 kitab di dalamnya ini ditulis dalam 3 bahasa oleh 40 penulis dalam 1500 tahun. Wow, bayangkan saudara 1500 tahun Alkitab ditulis. Tapi semuanya pesannya satu, Kristus dan keselamatan oleh kasih karunia. Tidak ada buku seperti ini. Ini bukan buku biasa ya, ini Alkitab. Ini kalau hanya buatan tangan manusia, saudara, sudah lama mati. Karena sudah lama sekali, saudara ya. Tapi karena ini firman Allah, dia hidup, bahkan tidak hanya hidup, menghidupkan. Itulah Alkitab. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak dan remaja untuk menghargai Alkitab sebagai otoritas hidup kita? Saya percaya bahwa anak-anak dan remaja tidak cukup diberi informasi, tapi harus dihidupi jadi teladan, saudara. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, saya menggunakan metode 4E. Ya, untuk ini. Expose, memperkenalkan isi firman dalam cara yang kreatif dan visual. Explain, ya. Ini menjelaskan maknanya dengan bahasa yang sesuai usia. Engage, ini mengajak mereka berdiskusi, bermain atau membuat drama atau cerita. Kemudian embody, ini menjadi teladan anak belajar lebih dari yang dilihat, bukan hanya didengar. Jadi kita percaya bahwa membiasakan lebih kuat dari menasehati. Saat saya melihat anak saya membaca dan menghidupi firman, mereka pun akan menangkap nilai itu sebagai gaya hidup, bukan sekedar tugas rohani, saudara. Jadi bagaimana kita menjaga kehidupan pribadi yang berakar dalam firman? Kita harus menjaganya agar firman bukan hanya kita baca untuk mengajar, tapi kita baca untuk disentuh, agar kita disentuh, dibentuk, dikoreksi oleh Allah.
Mazmur 1 ayat 2 ayat sampai 3. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi di sini kita menetapkan ada waktu devotion pribadi, saat teduh pribadi setiap hari, bukan untuk menyiapkan khotbah, saudara, tapi untuk menyembah. Kita mencari wajah Tuhan. Kita menggunakan pendekatan SAP, SOAP, Scripture, Observation, Application, Pray. Jadi kita menyimpan firman dalam hati lewat menghafal ayat, mendengarkan audio Alkitab, dan membaginya ke keluarga dan komunitas. Jadi Alkitab bukan hanya sumber khotbah ya saudara ya, bukan hanya untuk berkhotbah dan baca Alkitab. Tapi ini sumber kehidupan. Bukan hanya sekedar sumber khotbah, tapi sumber kehidupan. Bukan hanya terang di gereja, tapi pelita di ruang pribadi kita. Jadi saudara, kita perlu berkomitmen, kita tidak hanya mengajar firman Tuhan, tapi kita dikenal sebagai orang yang tinggal dalam firman, menghidupi firman, dituntun oleh firman, dan tunduk sepenuhnya pada otoritas firman. Karena hanya firman Tuhan yang akan bertahan, bukan karisma, bukan pengalaman, bukan cerita, tetapi sabdanya yang kekal ya. Jadi ini harus menyatu indah dengan, jadi pengalaman rohani, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Pengalaman rohani harus tunduk di bawah Alkitab ya. Jadi ini harus dipahami, Alkitab otoritas tertinggi. Nah, saya percaya bahwa pengalaman rohani sejati ini pasti tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Biasanya orang-orang karismatik yang sehat, Roh Kudus diagungkan bukan karena suara atau manifestasinya, tetapi karena ia menuntun kita kembali kepada Kristus dan kebenarannya. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 berkata, Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan Tuhan. Saudara, saya yakin otoritas Alkitab adalah fondasi iman yang tidak tergantikan. Pengalaman rohani harus diperiksa, dinilai, dan ditundukkan kepada Allah. 1 Yohanes 4 ayat 1. Dari eh, kita jangan membatasi ya kuasa Allah, tapi harus memfilter semuanya melalui terang firman. Jadi ini yang akan memberi kita kehidupan dan semangat, tetapi hanya firman yang memberi pondasi dan kebenaran. Kita harus menjadi pribadi yang penuh roh, tapi tertancap dalam Alkitab. Nah, apakah Anda percaya bahwa Allah masih berbicara secara langsung hari ini? Dan bagaimana menilai keabsahannya? Ya, saya percaya Allah masih bicara hari ini. Bukan dengan menambahkan wahyu baru, tetapi melalui pengilhaman hati, konfirmasi dalam doa, penguatan lewat komunitas, tuntunan Roh Kudus, tetapi semua harus selaras dengan firman Tuhan di Alkitab. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 berkata, Allah berbicara kepada kita dahulu melalui nabi-nabi, tetapi kini dalam Kristus. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, namun suara hari ini tidak boleh menyaingi, menggantikan, atau bertentangan dengan Alkitab. Kita menguji setiap suara dengan 3 prinsip, apakah sesuai karakter Allah, bertentangankah dengan isi firman Alkitab, apakah menghasilkan buah roh? Ini ujian emas. Harus ditimbang oleh firman, bukan perasaan firman. Inilah firman itu adalah filter ilahi bagi segala pewahyuan, saudara. Jadi bagaimana kita menjawab kekhawatiran bahwa pengalaman rohani bisa menyaingi atau menggeser posisi Alkitab? Kita harus paham kekhawatiran ini. Dari sejarah dan pengalaman akan membuktikan bahwa ketika pengalaman rohani ditempatkan di atas firman, maka kita harus sadar gereja rentan terhadap penyimpangan doktrin, kesesatan nubuatan pribadi, pengultusan pemimpin rohani. Jangan dikultuskan pemimpin rohani. Kita harus menempatkan Alkitab otoritas final dan mutlak. Sola Scriptura. Kita meyakini bahwa pengalaman rohani yang sejati akan memperkuat kasih kepada firman, bukan menggantinya, saudara ya. Jadi bila kita melihat dari uh, atas, saudara, kita menempatkan Alkitab sebagai otoritas final dan mutlak, sola scriptura. Kita meyakini pengalaman rohani hanya akan memperkuat kasih kepada firman, bukan menggantinya. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 1 Korintus 14 ayat 32 sampai 33 berkata,
Roh nabi takluk kepada nabi-nabi sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Saya percaya bahwa gereja yang sehat dan pengajaran harus berjalan bersama dan seimbang, di mana karunia roh melayani firman, bukan mendominasi firman. Jadi saudara, kita harus berdiri di atas dasar firman Tuhan yang mutlak, namun membuka hati bagi karya Roh Kudus yang hidup. Kita tidak menolak api, tapi kita harus pastikan apinya tetap di atas mezbah, bukan membakar mezbah itu sendiri. Kita berdoa agar jemaat berpijak kuat di firman, berkobar dalam roh, dan memuliakan Kristus. Nah, oke, demikian firman Tuhan hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita berdoa dulu, kita tutup. Terima kasih Tuhan untuk otoritas Alkitab yang kedua. Ada banyak yang kita bahas di sini. Roh Kudus tuntun kami menjadi pelaku firman. Kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang menjadi penuntun dan filter segala sesuatu. Biar kami semua juga memahami, sekalipun kami tidak memahami saat ini, seiring dengan waktumu kau akan membuat kami paham semua dan mengerti jalan-jalan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang di YouTube, ini otoritas Alkitab yang kedua, nanti menyusul otoritas Alkitab yang ketiga. Tuhan memberkati.